Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bab yang baru, yaitu tentang fungsi kuadrat. Pada bagian pertama ini kita mengambil yang sederhana saja dulu. Setelah itu nanti menginjak pertemuan yang kedua. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat secara umum bisa ditulis fx sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti ini ya tadi ya, dengan nilai a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat memiliki nilai determinan yang dapat dihitung dengan rumus ini. Ini adalah rumus determinan. Determinan dapat digunakan untuk menyelidiki banyak dan jenis akar penyelesaian persamaan kuadrat yang diperoleh dari fungsi kuadrat yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Maksudnya, himpunan penyelesaiannya adalah X1 dan X2. Dengan catatan X1 tidak sama dengan X2. Ini namanya memiliki 2 akar real yang berbeda. Sedangkan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang kembar. 2 akar real yang kembar berarti X1 sama dengan X2. 2 akar real yang berbeda. Sedangkan jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner. Tidak memiliki X1 dan X2. Karena apa? Imajiner. Kurang dari, kita kan tidak bisa menghitung. X12 sama dengan plus minus min D plus minus akar min D. Kan tidak boleh ini. Per 2A. Ini kan jadi masalah. Kurang dari 0. Ini jadi imajiner. Nah, yang menyebutkan imajiner yaitu min akar D. Jadi nanti tidak ada X1 dan tidak ada X2. Akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat sejatinya juga merupakan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Oleh karena itu, jika D lebih besar dari 0, nah kan tadi sama dengan tadi. Jika tadi ya, D 2 akar berbeda, maksudnya kan berarti X1 tidak sama dengan X2. Kalau D sama dengan menyinggung, kalau menyinggung memotong sumbu X berarti nanti X1 sama dengan X2. Ya dimaksud. Ini berarti X1 sama dengan X2. Ini namanya menyinggung. Kalau ini memotong. Ini berarti X1, X2. X1 tidak sama dengan X2. Kalau ini imajiner, tidak punya X. Ya. Tidak ada X. Nah, jadi di sini tidak menyinggung, tidak memotong. Ya. Kalau ini berarti ada, ini kan ada X1, di sini X2. Di sini berarti X1 dan X2, X1 sama dengan X2. Karena apa? Menyinggung. Nah, sekarang ini ya. Saya ulangi. Kalau D lebih dari 0, maka memotong sumbu X. Ini berarti memotong sumbu X. Ini loh maksudnya. Ini ya,
memotong sumbu X. I juga memotong sumbu X. Kalau ini D sama dengan 0, berarti menyinggung. Menyinggung sumbu X. Ini menyinggung. Menyinggung berarti menghasilkan satu titik. Kalau ini tidak memotong. Tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Nanti grafiknya menjauh dari sumbu X. Nah, sekarang gini, sifat selanjutnya. Kalau D lebih besar 0 berarti memotong sumbu. Memotong sumbu X. Ini juga memotong sumbu X. Sekarang D berarti menyinggung. Hanya ada satu titik. Ini satu titik. Kalau ini berarti tidak memotong. Dan juga tidak menyinggung. Berarti menjauh. Kemudian kalau dari sini A lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0 berarti terbuka ke atas. Mana yang menunjukkan terbuka ke atas? Nah, grafiknya kamu lihat terbuka ke atas. Saya beri yang ini ya. Terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Ini juga terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Sedangkan kalau A kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. Maksudnya ini terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah. Ini juga terbuka ke bawah. Jadi parabolanya nanti terbuka ke atas dan ke bawah. Sekarang kita lanjutkan. Kita mencari daerah asal. Ini hanya mengulang lagi pelajaran kelas 8. Fx sama dengan Fx sama dengan E kuadrat. Domainnya adalah tentukan ring. Ring itu berarti tinggal masuk aja. X itu domain. Hasilnya itu namanya ring. Tinggal diganti. Min 2 kuadrat plus 3 kali min 2. Ditambah 2 sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah 2. Hasilnya adalah min 1 berarti min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1. Tambah 2 sama dengan 1 min 3 plus 2. Hasilnya berapa? Hasilnya juga 0. Sekarang kalau 0 kuadrat plus 3 kali 0. Ditambah 2 sama dengan 2. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2. Jadi 1 tambah 3 tambah 2. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini sendiri dinamakan ring. Atau daerah hasil. Nah, kita lanjutkan. 2 kuadrat. 3 kali 2 plus 2. 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. 3 berarti 3 kuadrat plus 3 kali 3 tambah 2. 9 tambah 9 tambah 2. 20. Jadi ringnya meliputi mulai dari kecil 0, 6, 14, 20. Ini namanya ring. Lanjut. Sekarang kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 2 cara, yaitu dengan cara tabel. Kalau dengan cara tabel, berarti kita menggunakan tabel. Yang atas ini domain. Ya, ini ada domain. Ini diperoleh dari Q ya, 1. Kemudian B diperoleh dari ini.
Oke. Ini C. C dari mana C? Kita mulai. Ini C. C diambil dari C di sini. Kemudian Fx itu berarti daerah hasil. Ini berarti ring atau daerah hasil. Sedangkan titik itu berarti gabungan antara domain dan daerah hasil. Ini adalah titik. Ya, ingat Fx itu sama dengan Y. Kita lanjutkan. Kita ambil contoh. Gambar grafik fungsi Fx. Dengan rumusnya ini. Berarti X kuadrat diambil dari ini. X kuadrat. Kemudian min X. Kita ambil min X. Min 6. Ya, semuanya min 6. Jadi, kita perhatikan sini, kita X diganti min 1 sampai dengan 3. Kalau ini min 1 berarti dengan 1. Kalau ini berarti 1. Selalu konstanta tetap. Ini berarti selalu tetap. Min 6, min 6. Kita lihat di sini 0. 0. Sini 1. Min 1. Sini 4. Min 2. Ini 9. Min 3. Kita jumlahkan. Min 4, min 6, kemudian di sini min 6, di sini kita ini min 8 kan, min 8 berarti min 4, kemudian di sini 0. Titiknya gabungan dari domain sama ring, berarti titiknya adalah min 1, min 4. Sini berarti 0, min 6. Ini berarti 1, min 6 di 2, min 4. Satunya berarti 3,0. Nah, sekarang kita gambar. Kita tentukan dulu gambarnya. Ingat, titik yang pertama min 1,4. Min 1, min 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, min 4. Berarti di sini. Kemudian titik yang kedua 0, min 6. 0, min 6. 1, iya. Nah, saya perpanjang sini ya. 0, min 6. 0, min 6. Berarti ada di sini. Min 6. Yang ketiga 1, min 6. 1, min 6. Kemudian 2, min 4. 2, min 4. Ini 2, min 4. Kemudian yang ketiga 3,0. 3,0. Selanjutnya 3,0 ada di sini. Kita hubungkan. Oke. Nanti ini adalah grafiknya. Ya. Grafik ini diberi nama Fx sama dengan X kuadrat min X min 6. Ya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Perhatikan di sini, berarti 16. Kita ganti warna. 16. Kemudian min 9. Hasilnya 7. 9, min 9, 0. 4, min 9, min 5. 1, min 9, hasilnya min 8. 0, min 9, min 9. 1,
min 9 di 8. Min 8. 4 min 9 berarti min 5. 9 min 9 0. 16 min 9 7. Titiknya berarti min 4,7. Min 3,0. Min 2, min 5 dan seterusnya. Di sini titiknya berarti 4,7. Ini berarti 3,0. Sini 2, min 5. Ini 1, min 8. Ini berarti 0, min 9. Satunya lagi min 1, min 8. Terus kita tentukan gambarnya. Perhatikan di sini kita mau menggambar. Kita tentukan dulu min 4,7. 1, 2, 3, 4. Ini min 4,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini adalah min 4,7. Kemudian min 3. Min 3,0 sini. Min 3,0. Kemudian min 2,5. Min 2, 0, 1, 2. Min 2, min 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini. Min 2, min 5. Kemudian 0, min 9. Nah, ini kurang ya. Sana ya. Kemudian 1,8. 1,8 ke bawah. Nanti kita hubungkan, maaf ini. Kita hubungkan garisnya seperti ini. Nah, ini ke bawah. Kemudian 1,8 ke sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,8. 2, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, min 5. Kemudian 3,0. 3,0. Ini gambarnya lebih. Nah, hasilnya ya. Jadi 4,7. 4 di sini 7. Nah, 4,7. Simetris gambarnya ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 9. Kemudian ini juga sama, nanti silakan nanti dicoba ya, kalian gambar ya. Hitungannya berarti min 1, min 1, kemudian 0, 1, 2, 3. Kamu hitung sendiri ya, sini dicoba, nanti gambarnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan langkah-langkah menggambar. Yang pertama, kita tentukan dengan cara menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Persamaan sumbu simetri. Titik balik. Ini titik balik. Berarti kita harus mencari XP, titik balik adalah titik puncak. X puncak dan Y puncak. Y puncak sama dengan ini. Kemudian menganalisa. Nah, ini kalau A lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas, nanti gambarnya yang ini gambarnya gini. Kalau ini terbuka ke bawah, jadi gambarnya nanti gini. Ya, itu. Sekarang kita praktek di sini. Contoh soal. Kita mulai gambar grafik fungsi dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita perhatikan, maka
Perhatikan langkah-langkah menggambarnya. Langkah-langkah menggambar. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Ingat di sini Y itu sama dengan Fx. Y itu sama dengan Fx. Sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan. X 4, 2. Ini yang min, ini yang plus. Sehingga X1 sama dengan min 2. Kemudian X yang kedua sama dengan 4. Jadi titiknya Y-nya sama dengan 0. Berarti nanti adalah X1, 0. Dan X2, 0. Sehingga X1-nya berapa? X1-nya adalah min 2,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Itunya 4,0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Y itu sama dengan Fx. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jika X saya ganti dengan 0, berarti nanti 0 kuadrat min 2 kali 0 plus min 8. Sama dengan 0 min 0 min 8. Hasilnya sama dengan min 8. Titiknya berarti X-nya 0, berarti 0, min 8. Ini titiknya. Kemudian yang ketiga, mencari sumbu simetri. Pokoknya X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min. B-nya berapa? B-nya adalah min 2. 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kemudian yang keempat, mencari titik potong, titik balik, titik puncak, atau titik balik di XP, YP. XP-nya sama dengan min B per 2A. Sudah sama dengan ini. Sehingga sama dengan min 2 dibagi 2 kali 1. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sekarang mencari YP. YP sama dengan FXP. Ini sama dengan F. XP-nya sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Sama dengan 1 kurangi 2 kurangi 8. Sama dengan min 9. Jadi titik puncaknya adalah di titik 1, min 9. 1, min 9. Kemudian langkah yang kelima, menganalisa. Kamu lihat A-nya, A sama dengan berapa? Dia tadi, coba dilihat, A-nya sama dengan ini, A-nya sama dengan 1. Ya. A sama dengan 1. A sama dengan 1. 1 berarti lebih besar dari 0. Jadi, parabola terbuka ke atas. Sekarang kita mulai. Parabolanya terbuka ke atas. Kita lihat. Yang pertama min 2,0 dan 4,0. Min 2,0. Ini warna ya. Min 2,0. Sekarang kita lihat nih. Min 2,0 dan 4,0.
Kita lihat min 2,0 ya. Dan 4,0. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y 0,-8. 0,-8 min 7 min 8 ini. Berarti 0,-8. Kemudian yang ketiga, persamaan sumbu simetri X sama dengan 1. Sumbu simetri X sama dengan 1 berarti nanti garisnya sejajar sumbu Y. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri berarti tengah-tengah. Jadi ya, tengah-tengahnya. Maaf ya, ini garisnya tidak jelas. X sama dengan 1, berarti ini angka 1. X sama dengan 1. Kemudian yang keempat, titik puncak. Titik puncak di sini 1,-9. 1,-9. Kita lihat di sini. Ini 8 ya. 1, ini min 8. 1,9 berarti di sini. Ini adalah 1,-9. Kemudian nah ini titiknya. Nah ini kita hubungkan. Nah ini maaf ini agak menceng ya karena ini nanti gambarnya. Ini adalah grafiknya. Fx sama dengan apa tadi? X kuadrat min 2x min 8. X kuadrat min 2x min 8. Grafiknya seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat yang contoh keempat. Gambar grafik fungsi kuadrat. Seperti tadi, angka-angka. Titik potong sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Jadi Y itu kan sama dengan Fx. Sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Samakan dengan 0. Kurungnya 2. X 5, 1 plus X sama dengan min 1, X sama dengan min 5. Dari sini titiknya berarti min 1,0 dan min 5,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kita masukkan Y itu sama dengan Fx. Sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Kalau X saya ganti dengan 0, kuadrat 6 kali 0 plus 5. Jadi hasilnya 5. Titiknya berarti 0,5. Ini ya. Ini ya. Titiknya 0,5. Kemudian yang selanjutnya sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya 6 per 2. A-nya 1 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Kemudian yang keempat. Titik balik. XP sama dengan min 3. Y sama dengan ini. Sekarang kita mencari YP. Fxp sama dengan F min 3. Sehingga diperoleh
Kita peroleh min 3 dikuadratkan. Kemudian ditambah 6 kali min 3 ditambah dengan 5 sama dengan 9 min 18 ditambah 5 sama dengan 14 dikurangi 18 sama dengan min 4. Sehingga titiknya adalah XP, YP sama dengan XP-nya min 3, jadi min 4. Kemudian yang kelima, menganalisa. Kita lihat yang kelima. Yang kelima, menganalisa. Kita lihat hanya sama dengan 1. Bisa dari 0, berarti parabola terbuka ke atas. Kalau kita gambar nanti, kita lihat gambar tadi. Yang pertama, kita cermati langkah-langkahnya. Yang pertama adalah titik potong sumbu X di 2 titik ini. Kemudian titik potong sumbu Y ini. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min 3 ini nanti adalah tengah-tengahnya, garis yang membagi 2 sama besar. Kemudian titik baliknya adalah ini. Ya, kita mulai satu per satu. Sekarang kita menggambar. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X adalah min 1,0 dan min 5,0. Min 1,0. Ulangi, min 1,0. Ini min 1,0. Ini min 5. Min 5,0. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y 0,5. 0,5 di sini. 0,5. Ini berarti min 1,0. Ini berarti min 5,0. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Jadi nanti tengah-tengahnya di sini. Kalau kita bahaskan gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini min 3. Nanti tengah-tengah dari grafiknya itu di sini. Di tengah-tengahnya. Maaf ya, gambarnya menceng karena tidak terbiasa pakai pen tablet. Belum terbiasa. Kemudian selanjutnya titik balik min 3, min 4. Min 3, min 4. Min 3, min 4. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Min 3, min 4 di sini. Ini min 4. Ini titik puncak. Parabola terbuka ke atas. Lihat ini nanti dilalui. Nah, ini ya. Ini juga sama. Nah, ini gambarnya. Harus simetris. Ini adalah tengah-tengahnya. Ini tadi apa? Simetri. Berarti X sama dengan min 3. Ini X sama dengan 3. Ini titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu Y. Ya, garisnya memotong sumbu Y. Setelah itu, fungsinya ini kita beri nama Fx sama dengan X kuadrat. Berapa tadi? X kuadrat plus 6X min 5. X kuadrat plus 6X plus 5. Ini gambarnya. Bisa ya? Nah, kemudian kita berakhir sampai sini. Insya Allah ketemu lagi besok. Ya, saya ulangi. Langkah-langkah ini kalian cermati. Terima kasih atas
perhatiannya. Semoga lewat pembelajaran yang sangat singkat ini kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.